Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Fataya di sini dan di video kali ini saya mau ngajak berbincang-bincang santai aja nih teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya, saya melihat respon teman-teman di sini, alhamdulillah semuanya antusias dan semuanya bersemangat gitu ya. Dari setiap komentar-komentarnya, saya sangat senang karena alhamdulillah bisa membantu teman-teman semuanya untuk berikhtiar belajar P3K di tahun ini. Semoga video-video saya bermanfaat dan semoga video-video saya ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk belajar P3K dan menjadi temannya teman-teman semuanya untuk berikhtiar. Dan mohon doanya ya untuk saya juga agar bisa lebih bersemangat lagi menghadirkan video-video yang akan membantu teman-teman semuanya. Jadi karena memang sekarang lagi di fase P3K, semoga video-video saya ini dapat membantu teman-teman semuanya yang sedang mengikuti P3K yang sedang berjuang ya. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini sebetulnya saya sedang tidak bahas soal, tapi saya lebih kepada ingin memberikan tips ataupun apa ya, motivasi secara rohani ataupun amalan-amalan lah gitu ya yang bisa kita bilang. Jadi saya ingin berbagi amalan-amalan khusus yang semoga ini menjadi penyemangat dan juga motivasi teman-teman semuanya dalam melakukan belajar ataupun melakukan berbagai ikhtiar untuk memperjuangkan P3K. Nah, teman-teman semuanya, saya lagi-lagi ini bukan bermaksud untuk ria, tetapi saya mencoba untuk berbagi kisah, berbagi upaya-upaya dan usaha-usaha saya serta amalan-amalan yang saya lakukan ketika saya juga berada di posisi teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, saya pernah membahas ya terkait dengan rahasia untuk lulus P3K. Ada ya di video yang ini. Nah, nanti teman-teman semuanya silahkan yang belum ditonton, silahkan ditonton di video itu. Dan kemudian jika memang sudah ditonton, di sini saya akan khusus untuk memberikan tips lainnya di luar usaha belajar, di luar usaha untuk mengulang-ulang materi dan membahas soal. Di sini khusus amalan-amalan yang saya kerjakan ketika saya juga sedang berjuang di saat itu ya. Jadi teman-teman semuanya, untuk yang pertama itu saya melakukan amalan dengan cara bagi yang muslim ya, ini juga berfungsi ataupun bisa digunakan bagi agama lainnya, nanti disesuaikan aja dengan ibadah dan juga amalan-amalan yang ada di agama lain ya, karena memang saya seorang muslim, jadi saya menggunakan pengalaman pribadi saya sebagai muslim ya. Nah, untuk tips yang pertama, itu teman-teman semuanya coba ya, untuk yang muslim, usahakan untuk bisa sholat 5 waktu tepat waktu. Jadi misalnya setelah azan menjelang iqomah itu silakan untuk berdoa karena memang doa yang mustajab salah satunya adalah doa ketika setelah azan. Nah, jadi ketika memang teman-teman sudah mendengar azan, sudah mengambil wudhu dan langsung berdoa, kemudian teman-teman bisa langsung melaksanakan sholat 5 waktunya. Dan kemudian ditambah dengan sholat sunnah setelah sholat wajib gitu. Kemudian untuk amalan yang kedua itu teman-teman bisa melakukan rutin ya untuk sholat duha dan sholat tahajud ya, jadi minimal 2 rakaat aja, 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di malam hari. Jadi misalnya untuk duha, silakan untuk dilaksanakan sholat sunnah duhanya itu sekitaran jam 8 sampai ya sekitaran jam 11 ya. Jadi usahakan sekali sebelum teman-teman ke kantor, sebelum teman-teman beraktivitas lebih banyak, itu usahakan luangkan waktu untuk sholat duha terlebih dahulu. 2 rakaat aja teman-teman. Karena sholat duha ini memang Allah janjikan akan Allah berikan rezeki yang berlipat ganda melalui sholat duha. Nah, kemudian di sholat tahajud.
Sholat tahajud itu di malam hari ya teman-teman semuanya. Misalnya teman-teman sudah berniat untuk tahajud bangun di jam 3 atau jam setengah 4 malam gitu ya. Karena memang sholat tahajud ini itu Allah langsung turun ke bumi teman-teman semuanya dan langsung mengijabah doa setiap hambanya yang sedang berdoa ya, itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk pengkabulannya itu dalam berbagai hal ya teman-teman semuanya. Nah, itu memang kuasanya Allah, biarlah Allah yang berkehendak. Tapi memang saat kita bangun tahajud, artinya kita sedang um, ngobrol secara tanpa hijab sebetulnya dengan Allah seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tips yang ketiga, teman-teman silahkan rutinkan untuk sedekah. Nah, di sini saya menganjurkan untuk sedekah subuh. Jadi setelah teman-teman semuanya sholat subuh, setelah teman-teman sholat subuh kan ngaji ya. Jadi setelah mengaji, silahkan teman-teman untuk melakukan sedekah. Sedekahnya boleh dalam bermacam bentuk teman-teman. Boleh dalam bentuk transfer dari mobile banking 2.000 aja nggak apa-apa sih, ikhlasnya teman-teman semuanya. Ya, misalnya, oh saya sedang tidak punya uang sama sekali. Teman-teman boleh sedekah apapun itu bentuknya. Entah itu bentuknya uang, entah itu bentuknya apa namanya, dalam bentuk doa diberikan kepada orang lain terserah. Nah, kemudian jika memang tidak punya mobile banking misalnya, silahkan teman-teman letakkan terlebih dahulu di dalam suatu wadah. Jadi nanti ketika pagi harinya teman-teman bisa mengalokasinya ke pihak-pihak lain yang membutuhkan atau misalnya mau diberikan ke celengan masjid misalnya, silahkan teman-teman semuanya. Jadi untuk sedekah itu teman-teman silahkan diberikan ya apapun itu dan kepada siapapun itu, niatkan tulus memang untuk bersedekah karena memang tugas kita hanya memberi. Jadi hanya memberikan sedikit harta yang dititipkan Allah kepada kita. Kemudian biarkanlah Allah yang bergerak, biarkanlah Allah yang melakukan keajaiban-keajaiban yang banyak untuk kita ya. Jadi niatnya di sini adalah untuk memberikan ataupun untuk membagi kebahagiaan dan juga bantuan untuk orang lain sekaligus bisikan dan doa kepada Allah saat memberikan sedekah itu. Ya Allah, semoga tahun ini adalah tahunku, akan menjadi rezeki terbaik untukku dan semoga aku lulus B3K di tahun ini. Selipkan selalu teman-teman doa-doa seperti itu. Oke, kemudian tips yang keempat, bagi yang masih punya orang tua, silahkan untuk selalu menelpon orang tua, untuk selalu membantu orang tua, karena memang kedua orang tua itu ketika bahagia, ia akan selalu semangat, kita akan selalu mendapatkan pahala juga karena kita sudah membahagiakan kedua orang tua kita dan kemudian selalu mintalah doa kepada kedua orang tua kita bahwa kedua orang tua kita ini doanya itu tanpa hijab loh teman-teman. Jadi emang langsung sampai ke Allah seperti itu. Dan memang ini sangat powerful. Nah, bagi teman-teman semuanya yang mungkin kedua orang tuanya sudah tiada, nggak apa-apa, berikan aja doa-doa kepada kedua ibu bapak dan semoga ibu bapak di alam sana selalu berada di tempat terbaiknya Allah. Semoga ikhtiar yang sedang teman-teman lakukan sekarang ini bisa membahagiakan keduanya di alam sana. Dan itu adalah sebagai bentuk hadiah gitu ya untuk mereka yang telah tiada gitu dan menjadi salah satu cara kita untuk bisa beribadah, untuk bisa mentransfer doa-doa kita untuk mereka gitu teman-teman. Nah, kemudian selain selain keempat tips itu ya, tips yang kelima, berbuat baiklah kepada orang lain gitu ya. Jadi teman-teman semua jika memang ada orang lain yang sekiranya nih ya, sekiranya membuat keburukan ataupun agak kurang baik dengan kita gitu ya, itu jangan dibalas dengan keburukan juga, tapi balaslah dengan kebaikan. Kemudian ketika ada orang yang kesusahan, silakan ditolong sesuai kemampuan teman-teman. Dan berikanlah senyuman setiap harinya teman-teman. Jadi ketika misalnya nanti ya teman-teman mungkin sedang beraktivitas di luar sana, berikan senyuman karena senyum itu adalah ibadah, senyum itu membuahkan pahala. Jadi kalau kita bisa menyenangkan hati orang lain, justru kita sebetulnya sedang beribadah teman-teman. Kita sedang meraih ridhonya Allah dan jangan sungkan-sungkan
sama sekali ya untuk meminta doa kepada mereka. Misal meminta doa kepada teman-teman, meminta doa kepada orang-orang di sekitar kita, meminta doa kepada orang-orang yang solih. Karena memang hal ini berpengaruh teman-teman. Kita tidak pernah tahu doa dari bibir siapa yang dikabulkan Allah. Gitu. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk meminta doa dari mereka. Ya teman-teman semuanya. Nah itu dia teman-teman 5 tips dari saya yang sekiranya sudah saya implementasikan, sudah saya lakukan ketika saya sedang berjuang seperti teman-teman semuanya. Dan insya Allah teman-teman semuanya 5 tips seperti ini tidak hanya dilakukan ketika berjuang seperti ini aja. Dan nanti insya Allah tanamkan pada diri teman-teman semuanya kelima prinsip ini menjadi habitnya teman-teman. Jadi akan menyatu dengan diri teman-teman dan ketika tidak dilakukan lagi merasa kok ada yang hilang ya dari tubuh saya, kok ada yang hilang ya dari jiwa saya, kok kosong ya batin ini seperti itu. Maka ini akan menjadi suatu bentukan habit yang baru yang akan menerangi langkah kaki teman-teman semuanya. Dan tentunya ini semoga menjadi hal baik bagi teman-teman untuk bisa dilakukan di setiap harinya. Oke teman-teman, itu aja motivasi dan apa ya ceritanya ini seperti amalan khusus rohaniah gitu lah ya teman-teman semuanya untuk bisa memotivasi teman-teman semuanya dalam berikhtiar menjemput rezeki di P3K 2022. Itu aja teman-teman semua dari saya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini. Gampang loh subscribe-nya, ada di bagian kanan pojok kanan bawah yang ada gambar kuningnya. Silahkan diklik aja langsung di subscribe dan videonya bisa di share ke teman-teman lainnya agar bisa lebih bermanfaat lagi konten-konten di video saya. Dan jangan lupa untuk selalu nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar P3K, seputar informasi edukasi lainnya. Itu aja teman-teman semuanya, saya doakan semoga tahun ini adalah tahunnya teman-teman menjadi rezeki terbaiknya teman-teman dan lulus menjadi P3K di 2022 ya, meskipun tesnya di 2023. Oke, itu aja teman-teman semua dari saya. Jangan lupa ya teman-teman jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.